Selamat siang kelas 7. Apa kabar semuanya? Sehat? Semua dalam kondisi yang baik? Oke, saya yakin kalian di dalam kondisi yang baik, yang sehat walafiat semuanya, tidak kurang apapun. Oke, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang seharusnya disampaikan pada pertemuan kemarin. Hari Jumat kemarin, cuma karena kita libur, berhubung kita libur, jadi pertemuan kedua kita jadinya hari ini, gitu ya. Di pertemuan kedua kita ini kita akan belajar tentang kerajinan. Nah, silakan yang sudah punya buku paket, silakan buka buku paketnya, cari materi tentang kerajinan. Oke, saya mulai materinya. Materi pembelajaran kita di sini yang pertama adalah memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, teknik pengolahan serat tekstil, serat dan tekstil. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini semuanya akan kita pelajari ya. Kita mulai dari mencari tahu jenisnya, sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, teknik pengolahan serat dan tekstilnya itu nanti harus seperti apa berdasarkan jenis, sifat, karakter dan hal-hal yang lain, bahannya apa gitu ya. Tujuannya adalah, nah ini lihat, kalian harus tahu tujuan pembelajaran biar kalian paham dengan apa yang dipelajari dan tahu apa yang harus kalian pahami, yang harus kalian capai. Oke? Tujuan pembelajarannya yaitu memahami berbagai jenis serat dan tekstil, lalu memahami sifat-sifatnya, lalu memahami karakter serat dan tekstil. Oke, karena ini pembelajarannya masih di awal, jadi kita masih memahami beberapa hal ini dulu. Oke, materinya sebagai berikut. Untuk eh, kerajinan serat, nah ini di sini diambil dari alam. Dan alam Indonesia ini dinyatakan sebagai, jadi negara Indonesia ini dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Bingung deh. Biodiversitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, biodiversitas ini adalah jumlah keragaman hayati. Artinya Indonesia ini kaya sekali akan keragaman hayati. Banyak jenis tanaman, banyak jenis hewan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi sekali lagi Indonesia adalah negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Ya, eh, jadi karena di sini Indonesia punya banyak sekali keanekaragaman hayati, banyak sekali makhluk hidup, jenis-jenisnya maksudnya banyak sekali jenis makhluk hidup yang ada di Indonesia ini membuat bahan untuk otomatis bahan untuk kerajinan serat ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Bisa ditemukan di manapun di Indonesia, gitu ya. Nah, untuk kerajinan serat ini banyak hasil yang bisa dibuat dari berbagai macam jenis-jenis bahan yang kita punya di Indonesia. Nah, selain Indonesia kaya akan bahan dasar untuk membuat kerajinan yang berbahan dasar serat, Indonesia juga kaya akan budaya. Banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Di satu pulau saja bisa ada beberapa budaya yang besar. Di dalam budaya-budaya besar itu ada lagi sub-subnya. Jadi memang Indonesia ini luar biasa eh, kaya
kaya ya, kaya akan kaya dan berlimpah akan kekayaan alam, lalu budayanya juga. Nah, karena budayanya ini sangat kaya, maka kerajinan yang dihasilkan banyak juga jenisnya. Di sini kerajinan yang saya maksud adalah kerajinan berbahan dasar serat, termasuk ke dalamnya tekstil. Kalau kita lihat kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar serat ini macam-macam yang ada di Indonesia. Mulai dari batik yang sudah sangat terkenal, lalu tenun ikat, lalu ada songket dan lain-lain. Saya tidak hafal semua namanya ya. Kalian bisa googling untuk cari tahu ada apa aja sih namanya. Oke, karena budaya yang sangat kaya ini menghasilkan kerajinan yang berbeda-beda pula di setiap daerah masing-masing. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu, sebenarnya serat ini bisa dibikin apa aja sih? Bisa dibikin apa aja berdasarkan kekayaan alam, kekayaan budaya yang kita punya di Indonesia. Serat ini bisa kita buat apa aja sih? Kerajinan yang dihasilkannya. Nah, untuk itu sekarang kita akan mengerjakan satu tugas. Tugasnya dalam bentuk tabel seperti ini. Silahkan kalian kerjakan di buku, dibuat sama persis dengan tabel yang ada di contoh ini. Dituliskan hari tanggal di kanan atas. Kelas 7 ingat, selalu ingat kalau prakarya wajib ada hari dan tanggal di kanan atas. Lalu ada nama siswa, silahkan nama siswa mah bebas, ada di mana, yang penting nanti waktu pas difoto nama siswanya terlihat jelas. Nah, oke. Untuk tabel ini adalah tabel identifikasi bahan serat alam pada produk kerajinan. Cara mengerjakannya gimana? Kita lihat di sini. Yang pertama ada jenis bahan serat alam. Oke, misalnya di sini seratnya apa? Oh, seratnya kapas. Berarti ciri-cirinya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Oh, warnanya putih. Bentuknya dia serat halus. Lalu teksturnya di sini teksturnya halus lembut. Teknik pengolahannya untuk jadi sebuah kerajinan seperti apa? Teknik pengolahannya dipintal. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mengisi tabel ini, silahkan kalian bisa mencari di internet. Silahkan boleh di googling. Kira-kira jenis bahan serat alam apa aja sih? Karena kita masih mengidentifikasi ya. Ingat, di sini kita masih mengidentifikasi, jadi saya belum akan memberikan semuanya jelas. Kalian harus menemukannya dulu. Setelah kalian temukan, baru kita maju ke tahap yang berikut. Saya menjelaskan bahan-bahan serat alam ini secara detail. Satu-satu dijelaskan. Biar kalian paham, sekarang kalian harus mengidentifikasi dulu. Kalian temukan dulu. Oke? Kalau sudah jelas, silahkan direspon dengan jelas Pak di grup WhatsApp. Oke, untuk materi yang selanjutnya nanti saya akan munculkan lagi video pembelajaran. Terima kasih.